Dalam hal ini saya sudah berikan ke teman-teman kan, ada kertas kerja Excel ya. Nah, saya sudah siapkan sebetulnya tas kertas kerja Excel ini diapakan gitu. Tapi ini belum selesai ya. Nah, kira-kira kita sambil buat aja dulu ya. Jadi berdasarkan dataset yang diberikan ya, lakukan langkah-langkah berikut. Jadi pertama temukan menu sort. Jadi menu sort itu bisa dilihat di home sini ya. Di home di kanan. Nah ini tapi karena saya bikin buka minimize ya, jadi tidak kelihatan. Di ribbonnya. Jadi kalau kita klik home, ada keluar ribbon. Nah di sini ada sort and filter ya. Jadi kita bisa ambil di pojok kanan ini ya. Di menu home itu kan yang mungkin sering ya dipakai gitu. Tapi sort filter itu kan tidak menjadi prioritas gitu ya, karena home prioritasnya ya jenis huruf ya, fonts gitu ya, tebal, miring gitu kan. Nah, jadi tidak disimpan di sebelah kiri yang langsung kelihatan gitu ya, disimpannya di kanan. Nah, yang pasti sort filter itu akan jadi prioritas itu di ribbon data ini ya. Kalau kita klik data, nah akan keluar sort itu langsung di bawah data ini malah ya. Di samping yang lain-lainnya dalam rangka pengolahan data. Jadi sama ini dengan yang ada di home di sebelah kanan ini. Nah, bagaimana kita gunakan ya? Jadi kita coba gunakan melakukan sort ya dengan cost of product ini ya, terhadap cost of product ini. Jadi bisa teman-teman saya kira udah pada tahu lah ya caranya. Kita klik sort, klik saja dimanapun ya, itu sudah otomatis ya. Jadi kalau kita klik di ZA berarti nah ini kan ke blok semua tuh ya, barusan kan ke blok semua baru kemudian di sort ya. ZA itu berarti Z itu besar gitu ya. Nah tapi kalau kita sortnya bukan dengan ZA ya, yang kalau dengan ZA ini tadi hasilnya adalah yang besar di atas kan ya, 3.000 baru 2.967 dan seterusnya. Tapi kalau kita sortnya sekarang cost of product kita data lagi masuk, kita sortnya A to Z ya. Nah, jadi otomatis yang dilakukan oleh Excel adalah yang kecil dulu ya di atas ya. Nah, tapi kalau ini belum jadi tabel ya, teman-teman harus ini dulu, harus blok dulu ya. Yang mau di sort itu di blok dulu baru kemudian dilakukan sort. Ini sort AZ ZA ya. Kemudian kalau yang kedua juga sort bisa kalau kita buka data ini ya. Sort ini yang lebih lengkapnya ya ada sort by apa. Nah, ini kan sesuai dengan data kita ya. Kemudian sort on, nah, ada sort by, ada sort on. Sort itu ternyata tidak hanya cell value saja, tapi juga bisa dengan cell color ya. Cell color, font color ya, dan conditional formatting ya. Conditional formatting baru order. Jadi kalau kita mau pakai color ya, ini bisa juga kita lakukan sort misalnya tiap 20 kita kasih color ini sudah saya sort berdasarkan apa? Nah, cost of product yang kecil ya. Tapi nggak usah lihat cost of produknya lah ya. Kita color aja kita kasih misalnya di home ini blue gitu ya. Kemudian 21 sampai 40 kita kasih di home misalnya kuning gitu ya. Terus yang 41 sampai 60 ya. Kita kasih misalnya apa tadi, biru belum? Sudah. Hijau ya. Nah, kalau kita sort sekarang berdasarkan ini data berdasarkan warna ya. Ini kita bisa sortnya order it kan berdasarkan cell color ya.
Nah ini cell colornya kita bisa urutkan. Saya ingin yang kuning dulu on top ya. Terus add level, kemudian order it, cell colornya saya ingin yang kedua adalah hijau gitu ya. Add level, order it, saya ingin yang ketiga cell colornya adalah misalnya biru gitu ya. Nah ini juga kalau kita okekan. Nah, jadi kuning naik semua ke atas ya. Kemudian baru hijau, baru biru. Yang tadinya biru kan di atas. Nah, ini ngikut kan. Tadi biru itu kan yang kecil ya. 50. Tapi ini semua kebetulan 50 juga. 50 sampai biru ya. Nah, tapi kalau angkanya sudah beda, nanti juga urutannya juga beda. Nah, ini contoh sort dengan color. Nah, ini nanti penting ketika kita melakukan conditional format ya. Conditional format itu kan kita biasanya ngasih warna ya. Ngasih warna. Nah, warna itu kemudian kita ingin naikkan ke atas gitu ya. Kalau pakai filter saja nanti barisnya itu kan kalau filter itu dia tidak urut ya. Kita coba filter dulu deh. Ini kan belum difilter ya. Nah, kita bisa filter misalnya bulannya bulan apa begitu ya. Nah, kita klik kalau filter itu di data, kemudian filter. Nah, otomatis ada keluar ini, ada corong ya, corong filternya ini. Nah ini bisa kita filter, oh ternyata ada banyak tahun ya. Nah kita ambil yang 2015 saja gitu misalnya ya. Oke, nah nanti yang keluar adalah 2015 saja, tapi sebetulnya datanya tetap lengkap ya. Jadi 2016, 2017-nya itu dia sistemnya ini kita lihat barisnya kan 1, 2, 3, 7. Nah berarti 4, 5, 6 bukan 2015 gitu ya. Jadi dia sembunyikan. Ya. Jadi kalau kita operasikan ini copy ya, oh sama yang ke copy ternyata tidak sama yang lainnya ya. Di copy bisa berarti saya keliru asumsi saya dulu biasa. Saya baru nyoba juga ya. Ini coba ya. Yang kuningnya dengan ini ya, mana? Ini 2830 juga 37946 4426 kan yang ini ya. Ternyata juga yang di copy nggak keambil ya yang di hide itu ya. Berarti tidak masalah ternyata ya. Apa namanya sesudah difilter kita ambil aja ya data yang sudah kita filter tersebut ya. Untuk kita olah di sebelahnya. Nah, dan cara kedua adalah dengan di sini juga nanti yang conditional formatting itu kita kasih warna ya. Kalau dikasih warna gimana ya? Kita cek ya. Ini kalau saya buka nih 71 sampai 111 lah misalnya ya. 71 sampai 111 saya kasih warna misalnya warnanya yang belum apa? Nah, ini ya. Apa ini coklat gitu. Ini kalau kita buka filter tadi nah ini ya select all. Orange-nya ternyata juga ini ya. Hanya yang ditampilkan ya, hanya ditampilkan. Jadi bagus juga berarti filter ini memang menyembunyikan baris ya. Tapi ketika kita kasih perlakuan ke yang di filter itu misalnya tadi di copy paste baris yang terhide itu ternyata tidak tidak diikutkan gitu ya. Dan kemudian ketika kasih warna gitu ya, yang diwarnain adalah hanya yang termasuk ke dalam yang kita filter gitu. Kalau kita mau sebetulnya ya diurutkan aja gitu ya. Bukan dengan filter ya. Jadi kita bikin urutan dan beberapa sheet ya. Jadi urutan dengan misalnya 2016 ya kita pisahkan, 2015 kita pisahkan.
Misalkan kan kita ingin tidak melihat tanggal ya, tetapi kita urutkan berdasarkan produk kategori gitu ya. Clothing dulu gitu ya. Berarti kita bikin beberapa sheet ya. Beberapa sheet. Nah, kalau di Excel ini kelemahannya begitu sebetulnya ya. Data awal itu kalau berubah, misalnya kita buat urutan berdasarkan produk kategori di sheet 1 ya. Urutan berdasarkan order date di sheet 2 begitu ya. Nah, nanti order 2 ini kita misalnya rename menjadi produk kategori lah ya, produk kategori. Produk kategori ya. Berarti kita bikin yang ini di sort ya, data. Nah, kalau di sort kan datanya berubah ya. Produk kategori ya. Susunannya. Jadi clothing semua kan. Baru kemudian yang berikutnya gitu ya. Nah, tapi misalnya di sini kan berdasarkan transaksi ya, berdasarkan transaksi. Nah, yang masalah di Excel itu adalah ketika data ada yang berubah. Jadi misalkan ini ternyata dicek bukan Oregon ya, tapi California gitu. Nah, kalau satu saja kita bisa cari Oregon yang di sini di sort by kategori, ya kita harus ganti juga menjadi California gitu ya. Kalau satu langsung kita ubah ya. Tapi kalau misalnya banyak ya, kita bisa mati berdiri. Mati berdiri. Karena apa? Karena yang ini tidak otomatis berubah gitu ya. Kalau harus diubah satu-satu lagi. Nah, penyelesaiannya dengan database ya. Database nanti kita belajar juga database pakai akses misalnya ya. Jadi kalau database, data mau di apapun kita bikin sort berdasarkan produk ya, berdasarkan yang lain gitu ya. Datanya berubah, yang berdasarkan produk, yang berdasarkan transaksi nanti juga ikut berubah sesuai perubahan datanya itu. Nah, kalau di Excel tidak bisa ya. Jadi kita berarti harus hapus dulu nih. Hapus dulu kemudian di copy lagi ya berdasarkan data order ini kan. Bikin lagi pengesotan ya. Supaya sekarang data berdasarkan produk kategori itu sudah dilakukan perubahan ya. Kalau ini kan data berdasarkan yang lama. Kalau ada perubahan data ini berarti berdasarkan produk kategori harus kita buat lagi. Ini ngesort ya teman-teman. Jadi ngesort itu untuk mengubah urutan datanya dari data aslinya juga ya. Kalau kita mau ngesort tapi data lama ingin kita pertahankan, berarti kita copy keseluruhannya ya. Nah, tapi ada cara kita berurut ya, tapi kita tidak perlu mengubah urutan datanya yaitu dengan filter ya. Jadi misalnya filter ini berdasarkan customer. Nah, ini juga bisa teman-teman memfilter berapa sih customer ini transaksinya CL23020 ya. Ini copy dulu, terus buka ke sini, search di sini, paste di situ ya. Nah, jadi nanti ketahuan yang CL23020. Jadi kita bisa buka hanya CL23020. Oh, ternyata ada 3 saja ya, CL23020. Supaya nanti kita tidak kita sudah tandain ya, kita bisa warnain kan. Kita bisa warnain home ya. Yang 23020 ini kita kasih warna ini misalnya ya. Jadi baru kita buka lagi. Sehingga ketika kita mau cari lagi di data keseluruhan ini ya. Nah, oke ya. Nah, berarti mana yang 23020 itu ya kita cari yang diwarnain ya. Diwarnain. Kalau kita ingin tetap melihat juga data yang lain ya. Nah, yang 23020 sudah kita tandain, nanti akan kembali ke urutannya sebelumnya. Nah, kalau sort berdasarkan ini ya, ada teks ya, maka ketika kita A to Z, nah dia ngikuti A di atas ya, Z di bawah itu. Kemudian filter juga kalau kita lihat ya,
bisa text filter. Kalau datanya filter text ya, maka keluar text by filter ya. Jadi misalnya equal Washington. Jadi kita bisa juga seperti ini dan bisa filter dan atau or ya. Kita lihat dulu Arizona misalnya ya. Text filter, custom filter, Arizona ya, or ya. Nah ini ada Arizona mestinya. Nah Arizona ada di bawah tapi ya. Jadi semacam sort ya, tapi kita bisa hanya tampilkan yang kita inginkan saja, gitu ya. Itu kalau dengan filter. Ya. Kalau sort tetap semua data keluar ya, tapi urutannya bisa kita ubah. Gitu.